Halo guys, selamat datang di Dungeon Break. Break sejenak, longgarkan sabuk, copot celana. Saatnya kita menikmati cerita manhwa. Gas. Saat ini, Profesor Glory mengamati pertarungan antara kedua belah tim, khususnya pertarungan Arthur melawan Lucas yang sedang berlanjut. Dia juga memuji mengenai sihir Lucas, yang mana di usianya yang semuda ini, Lucas bisa menciptakan domain atribut api yang tangguh, yaitu kandang api. Di atas semua itu, cadangan mana Lucas nampaknya hampir sama dengan penyihir Silver Core. Profesor Glory menghela nafas melihat perkembangannya sangat cepat pada penyihir muda sekarang. Sepertinya orang tua sepertiku akan cepat tersusul oleh anak muda sekarang, khususnya saat Profesor Glory melihat kemampuan Arthur. Dia kekurangan variasi mantra untuk penyihir Quadra Elemental, tapi dia berhasil menembus serangan dari Lucas dengan gerakan yang lancar dan kontrol yang ketat. Profesor Glory agak penasaran dengan kemampuan Arthur yang mampu mengalahkan seorang veteran petualang, bahkan yang ceroboh seperti Profesor Case yang sebelumnya telah dikalahkan oleh Arthur. Namun, melihat tekanan yang dikeluarkan oleh Arthur sebelumnya, kehidupan macam apa yang telah dia jalani untuk bisa seperti itu di usianya yang sekarang. Saat ini, Arthur mencoba memanipulasi udara untuk melawan sihir api dari Lucas. Dengan menghirup udara dalam-dalam dan menahan nafasnya, Arthur berjalan perlahan. Dia berkonsentrasi dalam memanipulasi udara. Profesor Glory yang melihatnya, dia sedikit bingung apa yang sedang Arthur lakukan. Kenapa dia menahan nafasnya? Nampaknya rencana Arthur berhasil. Serangan bola api yang mengenai tubuh Arthur saat itu terlihat tidak dapat membakar Arthur, dan efek ledakan dari bola api tersebut terlihat juga tidak bekerja. Profesor Glory masih bingung. Jika Arthur tidak menghindari serangan itu, maka pakaiannya akan segera hancur. Tapi saat dia melihat Arthur baik-baik, Profesor Glory menyadari sesuatu. Dia langsung menyuruh Thor untuk merendahkan jarak terbangnya. Sepertinya Profesor Glory melihat sesuatu yang menarik yang sedang Arthur lakukan sekarang. Profesor Glory berpikir ini tidak seperti sihir angin. Mencoba memanipulasi udara itu sendiri melibatkan lebih banyak wawasan dan tingkat konsentrasi kerapalan yang lebih tinggi untuk pengucapan mantra yang tepat. Karena itulah tidak ada penyihir yang mampu menyedot udara dari paru-paru lawan mereka, karena hal itu membutuhkan waktu berjam-jam untuk berkonsentrasi dalam memanipulasi udara langsung tepat di depan target yang bergerak. Itulah sebabnya para penyihir menggunakan tubuh mereka sendiri sebagai sumber atau lokasi tak bergerak yang telah ditentukan sebelumnya. Arthur menjaga area pengaruhnya sedekat mungkin, tapi meskipun demikian, untuk mampu menggunakan kemampuan seperti ini di tengah-tengah pertarungan itu seperti mustahil. Arthur memanipulasi sebuah lapisan tipis di sekitar tubuhnya untuk membentuk ruang hampa dan melenyapkan api sebelum api itu mengenai tubuh Arthur. Pada situasi itu, seragam Arthur terlihat perlahan mulai hancur, tapi Arthur berniat untuk menembus barir Lucas. Arthur yang dapat menembus sihir api Lucas itu membuatnya panik. Bagaimana bisa? Aku juga tidak melihatnya menggunakan sihir angin. Karena panik, Lucas mengeluarkan sihir terakhirnya. Dia berniat mengakhiri pertarungan ini segera sebelum Arthur dapat mendekatinya. Lucas mengeluarkan sihir api tingkat tinggi, yaitu Flame Guardian, yang merupakan sihir api yang dapat bergerak
sesuai dengan keinginan penggunanya. Kini sesuai dengan rencana Arthur, Flame Guardian langsung bergerak menuju arah Arthur. Jadi dia akhirnya sudah mencapai batas. Arthur juga bersiap dengan serangan tersebut. Namun Arthur terkejut merasakan lonjakan mana yang tiba-tiba muncul. Sylvie langsung memberitahu Arthur bahwa Tessia dalam keadaan bahaya. Karena fokus Arthur telah teralihkan untuk sesaat, Flame Guardian saat itu telah berada di belakang Arthur untuk melakukan serangan. Arthur menerima hantaman dari Flame Guardian cukup keras yang membuat tubuhnya terdorong ke belakang. Arthur juga memperhatikan Profesor Glory yang terlihat panik. Ini keadaan yang kacau. Arthur masih kerepotan untuk menghadapi Lucas. Namun di sisi lain, Tessia dalam bahaya. Di saat Flame Guardian itu akan menyerang Arthur, seketika waktu berhenti. Saat itu Arthur menggunakan kekuatannya untuk memanipulasi waktu. Dengan waktu yang telah terhenti, Arthur harus segera dapat mencapai Tessia. Karena kekuatan ini mempunyai batas waktu yang sangat singkat, benda dan objek di sekitar terlihat telah terhenti. Arthur juga sudah menggunakan cadangan mananya untuk mempelajari mantra penghalang ruang hampa. Saat itu dia melihat penyebab dari lonjakan mana yang dia rasakan tadi. Ternyata karena Curtis melepaskan Beast Will-nya. Saat Arthur melihat Tessia, sepertinya ada yang aneh yang telah terjadi padanya. Arthur melihat Tessia sama sekali tidak memiliki barrier pelindung di sekitar tubuhnya. Arthur langsung merasakan efek samping dari penggunaan kekuatan penghenti waktu. Namun hal seperti ini sekarang tidak penting. Aku harus segera menyelamatkan Tessia. Sebelum serangan dari Curtis menyentuh tubuh Tessia, Arthur bergegas untuk menuju ke arah Tessia. Namun saat itu sepertinya sekarang Arthur tidak punya cukup mana untuk menahan serangan ini. Arthur langsung memeluk Tessia untuk melindunginya dari serangan Curtis. Dengan sisa mana yang ada, Arthur sepertinya hanya bisa melindungi tubuh Tessia saja. Ini pasti akan terasa sakit bagiku.